Halo Sobat Toko Mobil, welcome back to our channel. Hari ini kita di Singapura. Ini hari ketiga buat Koko pribadi, tapi Koko hari ini tuh bela-belain ya beberapa hari tepatnya di Singapura buat ke satu acara ini, yaitu Singapore Motor Show 2026. Nah, penasaran gimana? Koko mau naik MRT dulu, karena di sini public transportnya enak banget. Kita akan review banyak mobil. Harusnya ini menjadi pagelaran otomotif tahunan terbesar di Singapura. Gimana isinya? Mobilnya apa-apa aja? Langsung kita ikutin. Yuk, let's go. Nah, di sini tuh enaknya MRT emang ada ya di mana-mana. Makanya sebelum kita masuk ke pameran, sadar nggak sih kalau sebenarnya dunia otomotif di Singapura itu mixed bags ya, antara kayak mahal banget karena kita harus punya Certificate of Entitlement alias COE yang harganya itu pun bidding. Kenapa bidding? Karena sama seperti surat license taksi New York, dia itu limited jumlahnya. Nah, itu memang sengaja dibuat oleh pemerintah, jumlahnya limited supaya jalannya nggak macet, tapi public transport berupa MRT dan bis itu disediakan di very many points di banyak titik. Nah, itu yang menarik sehingga akhirnya karena jumlahnya terbatas, akhirnya harus pakai bidding, pakai auction untuk beli COE. Setelah beli COE, nah COE itu ada kategorinya, CC berapa, ukuran berapa, itu ada biddingnya, ada market price-nya, kemudian baru beli mobilnya. Makanya kenapa contohnya di sini mobil yang salah satu paling laris aku lihat ya, Honda Freed, Toyota Sienna, itu beserta dengan sertifikat semuanya bisa tembus ke arah 1,5 M. Mengingat Singapore dollar yang sekarang 13.000 ya, kalau rupiah bisa sampai 1,5 M untuk mobil kelas small MPV yang di kita mungkin harganya 300 sampai 400 juta doang. Oke, itu intermezzonya, kita lanjut ke Suntec City Convention Center hari ini. Oke, jadi kita udah sampai di Suntec City Singapore Convention Center, gede banget ya, eskalatornya setinggi ini. Dan kita akan segera naik untuk registrasi, kita mau ngambil gelang untuk akses hari H pagi. Karena kalau kita beli tiket biasa itu kita akan dapatnya hari ini sore, kalau nggak salah hari ini 8 Januari gitu. Nah, acara ini 8, 9, 10, 11, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu sobat ya. Jadi kita registrasi dulu. Segera deh kita ceritain gimana keseruan hari ini di Singapore Motor Show. Oke, jadi barusan itu ada opening ceremony dari nggak tahu head of event atau seperti apa. Dan sekarang kita ikut turnya keliling, kita ikut preview ke seluruh hall-nya si infonya. Nggak tahu video ini jadi bakal sepanjang apa. Kita ikutin rombongannya. Let's go. Now, ladies and gentlemen, we present to you the all-new Nissan Fairlady Z. Jadi barusan itu unveilingnya Nissan Fairlady Z ya. Warna kuningnya cakep banget. Tuh, jadi kelihatan generasi terbaru ini sama kayak yang dimiliki sama Om Fitra Eri ya. Jadi memang dunia otomotif di Singapura seperti yang Hyoko bilang, cenderung bukan yang pertama karena jumlah pasarnya kecil dan tadi adanya COE segala macam cukup terbatas. Tapi Singapore Motor Show kali ini salah satu yang terniat. Ini kalau kita lihat petanya, nih ya, ada 1, 2, 3, dan 4 lantainya. Tapi yang paling besar ada 2 lantai. Dan ini salah satunya
cukup gede ya, bootnya cukup gede dan cukup niat, cukup bagus. Barang-barang yang dipajang juga cukup banyak mobilnya. Ini Nissan Note e-Power nih, kita di Indonesia belum pernah lihat nih. Di belakang ada Aria ya. Iya, Aria tuh, Nissan Aria. Tuh, Nissan Note. Jadi ini salah satu mobil yang mempelopori dunia mobil listrik komersil pertama kali itu adalah ini. Meskipun akhirnya cukup tergerus ya dengan zaman electric car makin banyak keluar. Tapi pertama kali mass production ini, Nissan Note. Nissan Aria tuh versi SUV-nya tuh, keren banget. Tapi memang banyaknya buat pasar Europe, di Indo pastinya nggak masuk. Nah, sekarang waktunya Subaru. Yuk, kita ikutin. Nah, tadi Subaru itu udah habis launching ya. Cuman tadi rame banget, jadi Koko nggak rekamin. Gila, ini mobilnya Koko nggak pernah lihat semua. Ada Electric Outback, sama ada Solterra XT. Nah, Solterra XT ini kalau kita lihat dari garis belakangnya, bentuknya kayak apa? Kayak Toyota BZ4X, BZ4X, Toyota listrik. Kenapa? Karena Subaru itu sekarang banyak tukeran-tukeran saham. Ya. Kalau nggak salah sahamnya dibeli Toyota banyak. Jadi teknologinya pun banyak transfer dari Toyota Group. Nah, di sebelah sana itu ada Forester Strong Hybrid. Jadi Strong Hybridnya dia ini juga sistemnya pakai mesin boxer, tapi sistem hybridnya diambil juga dari Toyota Group. Jadi dijamin akan reliable dan sangat hemat, sobat tuku mobil. Dan e-Outback-nya yang di sebelah sana tuh, nanti kita ambilin footage-nya yang bersih. Itu 381 horsepower, dual motor, all wheel drive. Jadi dia elektrik, e-Outback tuh, tulisannya e-Outback. Dan di sini Solterra XT juga full elektrik. Jadi memang untuk pasar kayak Singapura yang peduli dengan ramah lingkungan, memang brand-brand itu memasukkan banyak line up elektrik. Tapi yang e-Outback itu mungkin one of the first time in Asia rasanya, terutama Southeast Asia lah. Salah satu yang cukup awal muncul di sini, aku belum pernah lihat tuh di berbagai negara di Asia Tenggara. Dan sekarang lagi press launch dari brand Zeekr dari China. Gila. Kita lanjut yuk. Iki bener-bener gila, ini kayak tank, kayak Rolls Royce Cullinan China, Zeekr 9X. Jadi kita lihat ya, benar-benar gila tuh, gedenya, gagahnya. Dan Zeekr ini kan kita tahu dia nyasar level middle up ya dari produk-produk line up-nya dia. Ada 7X, ada 9X. Kita lihat yuk sini. Itu, yang di sana itu terkenal banget dengan teknologinya, gede banget. Pokoknya super. Dan yang di sini nih bener-bener langsung seriously, this is Rolls Royce Cullinan of China. Buset, gede banget. Cuman kita belum boleh masuk ya, ini masih ditutup, mungkin for display purpose only. Ini yang X, nah ini udah pernah lihat nih di Jakarta. Yang ini terkenal banget di China. Koko sering lihat di YouTube juga dari China. Yang tuh. Jadi ini terkenal dengan teknologinya. Jadi itu 36 inch HUD head up display di kaca, itu hampir full kayak layar kalau dari sisi driver. Nih. Jadi space-nya super besar banget. So on display here today, we do have the Avatar. Teknologinya paling gila-gilaan. Tuh, lihat semuanya pakai touch panel di dalam mobilnya. Nanti waktu kosong deh, Koko bikinin video khusus Alphard gilanya Cina. Nah, sekarang ke brand Avatar tuh. Kita pada nggak pernah denger semua di Indonesia. Nah, sekarang turnya itu udah geser ke lantai bawah. Nah, malah di sini tuh kosong. Kita lanjutin ya dari yang tadi. Tadi kan bootnya Zeekr udah. Sekarang kita di bootnya Avatar. Nah, ini kan ada yang Avatar Zero Seven. Jadi ini kayak nama film, tapi emang beneran Avatar is apa ya? Salah satu brand yang paling ditunggu lah, brand China yang paling ditunggu. Koko terus terang belum research apakah dia akan masuk ke Indonesia atau enggak, karena brand Avatar ini menyasar juga level middle up. Nah, Koko lihat tren-trennya sekarang untuk mobil China yang masuk ke Indo itu kan lagi banting-banting harga. Jadi lagi banyak yang nyasar kelas middle low. Makanya untuk kelas middle up lebih ke arah pertanyaan apakah akan masuk atau enggak. Keren ya, di sini tuh memang bukan yang kayak kita di ASBSD atau di kayak J Expo Kemayoran yang super gede, berbagai booth, berbagai hall, enggak. Tapi barang-barangnya kita belum pernah lihat nih, kayak ini Avatar 012. Kayak kapan gitu kita lihat ini, kayak
bener-bener modelnya itu futuristik, kita kayak nggak pernah lihat sebelumnya bentuknya, dan bener-bener super cakep banget. Nah, terus lanjut lagi, tadi juga kita ikut Deepal. Deepal ini merek dari Chang'an, tapi salah satu sub brand. Jadi China itu juga suka banget sobat pakai yang namanya sub brand. Jadi misalnya Cherry, kita kan tahu Cherry Omoda 5 gitu misalnya. Itu sebenarnya kalau di luar negeri kadang-kadang nggak pakai Cherry, cuman Omoda. Jadi Omoda itu sudah sub brand sendiri gitu. Terus kadang-kadang Cherry J6 yang kotak listrik tuh, itu kadang-kadang Omoda J6 di luar gitu. Nih, Deepal S07 bener-bener dia bentuknya SUV yang sangat sleek. Ini kurang lebih panjangnya di berapa ya? 4,5, 4,6 lah, kurang lebih ya, 4,6. Jadi medium SUV, ya langsung speknya dibuka semua di samping. Jadi ini kelasnya di medium performance lah ya kalau untuk electric vehicle sekarang. Nah ini juga S05. Gila, kayak nggak habis-habis gitu lihat mobil China. Terus nih, merek yang dulu keluar dari Indonesia, DFSK, Dongfeng Sokon. Jadi Dongfeng dan Sokon itu dulu kayak bermitra. Sekarang yang kita lihat di sini di belakang ini cuma Dongfeng saja gitu. Jadi kita bisa lihat nih 007. Jadi even namanya juga mirip-mirip. Itu S07 ini 007. Avatar tadi 009. Jadi kayak apa ya? Seeker tadi juga 009. Jadi kayak bener-bener aduh, kita kayak pelajarin dunia yang baru gitu dengan mobil China ini. Tuh, kita lihat full electric vehicle. Ini Dongfeng ya, bayangin yang dulu DFSK itu sekarang bikin mobil semewah ini. Bayangin ini padahal handle pintunya bukanya di sini. Tuh. Ini naik turunin kacanya model begini. Dan kasnya Cina dengan tombol yang baru ini justru dia turuninnya itu tambah kita tekan ke atas gitu. Jadi memang sangat-sangat unik. Wow, Dongfeng sekarang bikin mobil kayak gini ya mewahnya kulitnya. Dan kalau kita lihat juga dari Wuling, dari Ion EV maupun PHEV, kelihatan tuh kan ya sekarang tuh merek-merek China yang lama itu justru udah naik kelas. Bener-bener rasanya kayak new different class, kayak bener-bener using many leather materials and stuff. Terus sini kita lihat ya legroomnya di belakang, ya ampun gede banget. Menarik ya mobil yang satu. Kacanya full sampai di atas kepala. Wow. Gila, keren. Ini ada lagi yang model kayak Alphard-nya ya. Nggak tahu ya, sekarang kok China itu kayak terus terang dengan banyaknya mobil yang mereka buat dan banyak yang mirip-mirip secara desain konsol tengahnya, desain cup holdernya itu khas semua ya. Itu terus terang rasanya memang kayak kita sulit membedakan. Kayak ini jangan-jangan kayak kita mikir gimana ya, jangan-jangan yang bikin part ini sama, jangan-jangan yang bikin part ini sama gitu, kayak desainernya jangan-jangan sama, kayak semua kayak super jiplak gitu. Nah ini layarnya gila, 2 ya, 2, 3, jadi multimedia layar multimedianya juga ada 3. Di sini ini untuk ini AC, di sini bisa, ini multimedia ya, jadi banyak mungkin untuk penumpang tuh bisa nonton. Ini kan berbagai aplikasi dari native China ya. Terus di sini kan selalu tuh wireless charge. Di sini selalu lampu hazard. Jadi kayak apa ya? Keren banget, tapi banyak template yang mirip-mirip dari antar brand gitu. Nah, kita lihat aja kayak gini-gini bakal masuk nggak nih di Indonesia? Dongfeng masuk lagi nggak di Indonesia gitu kan? Terus ini tadi yang launching itu, ini tipe yang Vigo, ini jadi small electric hatchback. Katanya yang dapat penghargaan di Singapura. Katanya ini pasar affordable-nya Dongfeng. Warna oranye cakep, kemudian atasnya pakai full kaca, khas ya, Cina itu khas, jadi semua fiturnya itu super lengkap. Ini buka pintunya itu selalu electric release ya, jadi electric release. Ini bukan dibuka handle kayak buka lagi kayak mobil zaman dulu, tapi ada tombol elektrik di dalamnya, kayak kita buka bagasi elektrik gitu. Tuh khas ya, di sini ini mirip banget sama layoutnya Ion, ada layar tidur, ini mirip banget sama. Wah, ini kok kayak Ion banget ya? Serius loh. Ini kalau lihat interface-nya, tuh. Di sini juga ada mirip banget sama layoutnya Ion. Jadi itu yang aku bilang tadi, kayak lama-lama makin sulit. Tapi memang kebanyakan mereka juga beberapa itu memang dari satu grup di China. Nah, nanti aku harus pelajari lebih lanjut karena kedepannya memang aku pingin datang ke auto show di China untuk pelajari tren mobil ke depan dari China kayak gimana. Karena mau nggak mau, kita terima nggak terima, pasti yang namanya mobil China itu akan semakin menambah market share di seluruh dunia. Nah, ini nih contoh nih.
Lihat ya, bentuk handle pintunya itu mirip sama Ion. Apakah ini grup GAC juga? Aku nggak hafal gitu. Tuh, ya. Oke, kita lanjut ke brand yang lain. Apa ya, desainnya itu unik dan Koko udah lama banget nggak lihat Kia, jadi aku belum pernah update versi terbarunya. Jadi ada Mini Aceman. Jadi ini bukan Paceman, tapi sekarang namanya Aceman karena Paceman kan discontinue ya. Itu Koko di Jepang dan juga di Singapura beberapa kali kalau naik taksi itu dapatnya ini ya. Wah, ini posisi duduknya enak. Biasanya kan EV itu ininya agak sedikit jedanya sama seat base-nya, tapi yang ini tuh kita bisa selonjor, enak.